beberapa bagian di dalam teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, teologi Injil Markus. Yang kedua, teologi Injil Lukas. Dan yang ketiga, teologi Injil Yohanes. Dan yang terakhir adalah teologi Injil Kisah Para Rasul. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah teologi Injil Markus. Saya akan memaparkan bagaimana atau seperti apa kitab Markus itu. Jadi, penulis kitab Markus ini adalah Markus sendiri. Dan tema dari kitab ini adalah Yesus adalah hamba. Kunci dari kitab ini yaitu tentang pelayanan. Dan bisa diperkirakan berdasarkan kesaksian para sarjana dan menetapkan bahwa kitab ini ditulis sekitar tahun 55 sampai 65 Masehi. Dan kitab ini juga ditunjukkan kepada orang-orang percaya di Romawi. Latar belakang kitab ini adalah mengkisahkan secara singkat bagaimana permulaan Injil tentang Yesus. Sekalipun tidak jelas disebutkan siapa penulis dari kitab ini, tetapi di gereja mula-mula memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus yang menulis kitab ini. Jadi, begitu juga dengan para sarjana menetapkan waktu penulisan kitab ini adalah sekitar 55 sampai 65 Masehi. Dan mungkin secara kronologi, kitab ini adalah pertama-tama yang ditulis tentang Injil Kristus. Tujuan penulisan Injil Markus ini adalah pada tahun 60-an Masehi, orang Kristen di Romawi dilakukan secara kejam oleh masyarakat, bahkan disiksa ataupun bisa-bisa dibunuh, yang dibawa oleh pemerintahan Kaisar Nero. Dan menurut tradisi, yang di situ adalah terdapat Petrus dan Rasul Paulus. Jadi selaku seorang pimpinan di Roma, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi atau tanggapan terhadap penggembalaan di masa penganiayaan. Dan yang kedua adalah supaya orang-orang percaya di Roma tetap percaya, tetap setia di masa penganiayaan tersebut. Selanjutnya adalah muatan teologis. Muatan teologis yang pertama adalah kristologi yang ditindakan. Salah satu ciri dari teologi Markus ini adalah yang disebutkan kristologi yang ditindakan atau ditunjukkan pada aksi atau tindakan Yesus. Misalnya, Yesus mendemonstrasikan dirinya sebagai Allah melalui panggilan dengan wibawa, ikutlah aku. Dan ia juga menunjukkan kasihnya atau kuasanya atas dosa dan penyakit. Jadi, di dalam Injil Markus, kita menemui bahwa Yesus sebagai Mesias anak Allah, Tuhan dan gelar-gelar dalam bahasa kristologi melalui aksi atau tindakannya. Muatan yang kedua adalah presentasi mengenai Allah. Siapa Allah itu yang diperkenalkan melalui Injil Markus, kita dapat melihat atau menemui bahwa Yesus yaitu melalui yang diucapkannya. Melalui Yesus kita mengenal Allah sebagai Raja, sebagai Bapa, sebagai yang Maha Kuasa. Allah ini adalah Dia Yesus yang menyembuhkan dan mengampuni. Pada puncaknya, kepada kita dinyatakan bahwa Dia sebagai Allah yang Maha Baik dengan mengutus putranya untuk memenuhi misi keselamatan dan menjadi tebusan melalui kematiannya. Di dalam presentasi mengenai Allah, ada beberapa nilai atau aspek. Yang pertama adalah kerajaan Allah. Kita sering berpikir bahwa kerajaan itu adalah sesuatu yang tidak bergerak atau menetap di satu tempat. Tetapi di dalam Injil Markus, kita menjumpai bahwa kerajaan itu adalah sebutan lain yang menunjuk kepada kehadiran pemerintahan Allah, di mana Allah mengintervensi sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujud nyatakan kuasanya dalam mencapai maksud dan tujuannya. Nilai yang kedua adalah pemuridan. Injil Markus ini tidak hanya menceritakan siapa Yesus dan apa yang telah Ia lakukan melalui Dia yang adalah Yesus, tetapi juga apa artinya kita memberi respon terhadap sukacita dengan menjadi seorang murid. Bagi Markus, hal kerajaan dan pemuridan keduanya terjalin menjadi satu. Allah dalam menyatakan kuasa kerajaan adalah merupakan suatu undangan kepada ketaatan, panggilan untuk mengikut Yesus sebagai Raja dalam pemerintahannya. Dari uraian yang disampaikan, maka para pembaca Injil Markus mengerti dan paham tentang apa saja syarat-syarat, harga yang harus dibayar, dan penghargaan yang akan diterima dalam mengikut Yesus. Salah satunya adalah ikut menderita. Nilai yang ketiga adalah misi. Walaupun tidak ada pengutusan langsung untuk melaksanakan misi dunia di dalam Injil Markus, namun di dalam Injil ini tidak saja hanya memberi bayangan terhadap misi, tetapi juga memberi fondasi untuk mengikut sertakan orang-orang kafir ke dalam komunitas para murid. Contoh,
Bukan saja saudara laki-laki dan saudara perempuannya yang adalah orang Yahudi, yang termasuk anggota keluarganya, tetapi semua orang atau termasuk orang kafir yang melaksanakan kehendak Allah. Dan Yesus juga mengatakan bahwa maksud utama bait Allah adalah menjadi rumah bagi doa segala bangsa. Akhirnya, kematian Yesus membawa bangsa-bangsa kepada iman dan pengakuan untuk percaya. Nilai yang berikut adalah penebusan dan keselamatan. Penebusan dan keselamatan di dalam Injil Markus didesain sebagai keharusan ilahi yang sesuai dengan rencana Allah, walaupun membuat orang tergoncang karena tidak sesuai dengan kategori keagamaan waktu itu. Injil Markus menantikan atau menantang kategori keagamaan waktu itu dengan menceritakan bagaimana keselamatan dari Allah akan datang melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Teologi Markus mengenai penebusan dan keselamatan dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepala pasukan tentara setelah penyaliban Yesus. Ia mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Mengapa demikian dia mengatakan? Karena dia melihat bagaimana kuasa Allah terjadi atas manusia seketika setelah Yesus disalibkan. Kita bisa melihat di dalam Markus pasal 15 ayat 37. Pernyataan kepala pasukan ini memahami bahwa Allah dan manusia diperdamaikan di kayu salib. Muatan selanjutnya adalah eskatologi. Eskatologi di dalam Injil Markus ditempatkan dengan pengkalimatan yang mengatakan waktunya telah tiba, waktunya akan datang. Jadi pernyataan Yesus di dalam Markus pasal 1 ayat 15 bahwa waktu penggenapan itu telah tiba di sini dan kerajaan Allah hadir di dalam sejarah anak manusia dan akan mengirim para malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi di dalam muatan teologis ini menjelaskan bagaimana harinya sudah tiba, bahwa penggenapan di dalam perjanjian lama sudah digenapi lewat karya Yesus di atas kayu salib. Demikianlah penjelasan mengenai teologi Injil Markus. Selanjutnya bagian yang kedua adalah teologi Injil Lukas. Pengenalan akan teologi Injil Lukas. Penulis Injil Lukas ini adalah Lukas sendiri, dan tema di dalam Injil ini adalah Yesus adalah manusia yang ideal. Kata kunci di dalam kitab ini adalah berbicara tentang anak manusia. Dan bisa diperkirakan waktu penulisan kitab ini adalah sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Ini kitab dituliskan untuk Theophilus dan semua orang percaya yang bukan Yahudi. Jika berbicara tentang latar belakang, rupanya Lukas adalah seorang petobat Yunani yang satu-satunya orang yang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam sebuah Alkitab Kristen. Jadi, Roh Kudus mendorong Lukas ini untuk menulis Injil kepada seorang yang bernama Theophilus dan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan di dalam jemaat yang terdiri dari orang yang bukan Yahudi dan yang akan mengisahkan secara lengkap mengenai permulaan kekristenan. Jadi kisah ini dibagi menjadi di dalam dua bagian. Yang pertama adalah kelahiran, kehidupan dan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Bagian yang kedua adalah bagaimana pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan perkembangan dari gereja mula-mula, yang dapat kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul juga. Dan kedua kitab ini merupakan lebih dari seperempat bagian dari seluruh perjanjian baru. Paulus juga mengatakan bahwa Paulus atau Lukas ini ia menyebutkan sebagai saudara yang kekasih, yang artinya teman sekerja untuk memberitakan Injil. Tujuan Lukas ini, mengapa dia menulis Injil ini adalah dia menunjukkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi agar ia menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Jadi, Lukas ini menginginkan agar Theophilus dan para petobat orang yang bukan Yahudi serta orang-orang lain yang ingin mengetahui dengan benar tentang kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Jadi, tujuan Lukas ini adalah untuk memastikan dan memberikan kebenaran tentang Kristus itu, bagaimana Yesus telah bekerja atas kehidupan manusia. Jadi selanjutnya adalah tentang muatan teologis. Muatan yang pertama adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus atau tujuan dari kedatangan Yesus. Ungkapan yang disebut dengan kerajaan Allah yang dipakai di dalam Injil Lukas ini menunjuk kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Sekalipun Yesus yang digambarkan Lukas sangat menekankan kehadiran kerajaan Allah dalam dunia pada masa sekarang, tetapi tidak berfaedah
Yesus mengabaikan kedatangan kerajaan Allah yang pada masa mendatang. Tetapi Lukas menggambarkan bagaimana pemenuhan kerajaan Allah yang penuh kemuliaan pada masa depan yang tetap dinantikan. Muatan yang kedua adalah gambaran-gambaran tentang Yesus. Gambaran yang pertama adalah peduli pada orang-orang yang bukan Yahudi. Injil Lukas menggambarkan bagaimana Yesus peduli terhadap orang-orang yang hanya bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Yang dalam arti kita melihat bagaimana Yesus tidak memilih-milih siapa yang ia mau kasihi. Kemudian gambaran tentang Yesus yang kedua adalah kenalan bagi orang miskin. Dalam hal ini, Yesus menunjukkan bagaimana ia peduli terhadap orang-orang miskin. Dan juga Lukas ini menggambarkan bagaimana pekerjaan Yesus terhadap orang-orang miskin. Karena pada masa itu mereka menganggap bahwa orang miskin itu tidak berhak atas hidupnya. Jadi pandangan yang muncul pada waktu itu adalah orang yang miskin tidak berkenan kepada Allah. Dan pandangan inilah yang dihalau oleh Lukas dengan menggambarkan jika dibandingkan dengan penulis-penulis Injil lainnya. Penulis Lukaslah yang banyak memberikan perhatian terhadap kehidupan kaum miskin. Selanjutnya adalah kenalan bagi kaum perempuan. Dalam dunia Yahudi, perempuan itu tidak dihargai atau dianggap sebagai kaum yang rendah martabatnya. Perempuan juga dipandang tidak mempunyai atau tidak ada bedanya dengan barang yang bisa dimiliki atau dibuang. Dalam hal ini, Yesus sebagai orang Yahudi justru tidak berarah demikian. Injil Lukas memperlihatkan keakraban Yesus dengan kaum perempuan sebagai kenalan. Jadi di dalam hal ini mengandung nilai-nilai bagaimana kaum perempuan itu bahwa dia tidak dianggap sebagai kaum yang rendah martabatnya, tetapi sama-sama memiliki derajat dengan laki-laki. Perempuan juga berhak untuk menghadap hadirat Tuhan. Jadi di dalam hal ini Lukas menggambarkan bagaimana Yesus peduli dengan kaum perempuan. Selanjutnya adalah kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam hal ini, Lukas menggambarkan bagaimana Yesus berkenalan dengan orang-orang berdosa. Karena pada saat itu mereka menganggap bahwa sebagai pemungut cukai itu dan orang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan. Melainkan Yesus mengatakan bahwa saya datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi dalam hal ini Lukas menggambarkan juga bagaimana Yesus memperlihatkan keakrabannya terhadap orang-orang yang berdosa. Karena pada waktu itu orang-orang berdosa seperti pemungut cukai itu tidak layak di hadapan Tuhan. Muatan selanjutnya adalah gelar-gelar Yesus. Gelar Yesus yang pertama adalah Yesus sebagai Nabi. Mengapa Yesus disebut sebagai Nabi? Karena di dalam Injil Lukas ini juga kata Nabi 27 kali disebutkan. Beberapa ayat secara eksplisit memperlihatkan kenabian Yesus. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 22 menceritakan tentang Yesus yang dilukiskan sebagai seorang nabi pada waktu dia membaca sebuah gulungan kitab di rumah ibadah di Nazaret. Yesus sebagai Yohanes Pembaptis atau Nabi Elia atau merupakan salah satu dari pernyataan tentang Yesus sebagai Nabi dari murid Yesus ketika sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dengan demikian, bisa dituturkan bahwa gambaran Yesus sebagai seorang Nabi sejak masa pelayanan hingga setelah kematiannya merupakan hal yang ditekankan dalam Injil Lukas. Gelar Yesus yang kedua adalah Anak Allah. Gelar Yesus sebagai Anak Allah muncul sebanyak 25 kali disebutkan di dalam Injil Lukas. Gelar ini bahkan telah dikenalkan dimulai dari kisah pemberitahuan tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Jadi kelihatannya bahwa penulis Injil Lukas ini menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang menyatakan kepada manusia lewat setiap karya Yesus bahwa Yesuslah Anak Allah. Yang gelar yang ketiga adalah Anak Daud. Penyebutan Yesus sebagai Anak Daud dalam Injil ini hanya 3 kali disebutkan, yaitu di saat Bartimeus menantikan Yesus mencelikkan matanya. Ini disebutkan 2 kali, dan 1 kalinya adalah ketika Yesus menantikan keterangan ahli Taurat. Dengan gelar Anak Daud, penulis juga menegaskan bahwa Yesus adalah seorang yang berasal dari keturunan Daud. Dan sekalipun menyatakan bahwa Yesuslah Sang Mesias yang selama ini dinantikan oleh umat Israel, seperti yang telah dinubuatkan para nabi. Gelar yang keempat adalah Kristus atau Mesias. Gelar Kristus yang dikenakan pada Yesus jarang digunakan oleh Lukas. Kata Kristus bersumber dari bahasa Ibrani Mashiach, yang berarti diurapi dan pada umumnya ditunjukkan kepada orang-orang yang diutus Allah bagi mengembalakan tugas tertentu. Penulis Lukas, Yesus sebagai Mesias berarti sosok orang yang diperlengkapi dan diutus Allah
untuk menderita. Gelar yang berikut adalah Tuhan. Gelar Tuhan kepada Yesus adalah gelar yang sangat banyak dijumpai di dalam Injil Lukas. Ada 103 kali penulis Injil Lukas menggunakan atau menyebutkan gelar ini. Kata Tuhan sendiri yang dalam bahasa Yunani, yakni kurios, memiliki jumlah arti. Kurios bisa dibentuk menjadi sebutan yang ditunjukkan pada pemilik sesuatu. Contohnya, pemilik kebun anggur atau sebagai sebutan dari seorang abdi kepada tuannya atau sebutan kepada orang yang dihormati. Di samping itu, gelar ini pun dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyebutkan ilah-ilah mereka, sementara orang-orang Kristen menggunakan kata ini sama untuk menyapa Allah. Jadi pemberian gelar Tuhan kepada Yesus berarti Yesus menempati letak yang amat tinggi dan terhormat di samping Allah. Muatan yang terakhir adalah gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid, Lukas begitu berbeda dengan Injil lainnya. Jika di dalam Injil Markus, murid-murid digambarkan sebagai orang-orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud yang digambarkan sebagai orang-orang yang degil, muatan yang terakhir adalah gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid-murid, Lukas sangat berbeda dengan Injil lainnya. Jika di dalam Injil Markus, murid-murid digambarkan sebagai orang-orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus. Tetapi Lukas malah sebaliknya. Selain itu, para murid juga dikenal sebagai murid-murid yang tetap menjaga kesetiaan pada Yesus bahkan hingga saat Yesus disalibkan. Perbedaan-perbedaan tersebut diterapkan supaya bisa memberi gambaran tentang model kemuridan yang dimiliki di dalam komunitasnya. Sekianlah penjelasan mengenai teologi Injil Lukas dan teologi Injil Yohanes. Saya akan menjelaskan bagaimana Injil Yohanes. Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, saudaranya yang bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Tema di dalam Injil Yohanes ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan kata kunci di dalam Injil Yohanes ini adalah tentang kehidupan. Waktu penulisan Injil ini diperkirakan pada tahun 80 sampai 95 Masehi. Dan Injil Yohanes ini, alamat pengirimnya yang dituju dikirim dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia Kecil. Latar belakang Injil Yohanes. Injil Yohanes ini memiliki keunikan tersendiri. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, tetapi menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis diidentifikasi secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihi oleh Allah atau oleh Yesus. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung di dalam Injil itu sendiri menunjukkan bahwa penulisannya adalah Yohanes anak Zebedeus, salah satu di antara 12 murid-murid Yesus dan anggota kelompok inti Kristus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tujuan Yohanes ini menulis Injil ini adalah yang pertama, ia menulis untuk meyakinkan orang-orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesuslah juru selamat. Yang kedua adalah Yohanes menulis untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya tetap setia dan tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran sehingga orang-orang percaya mampu menghadapi ajaran-ajaran palsu. Jadi, adapun muatan teologis di dalam Injil Yohanes ini, yang pertama adalah logos atau firman. Gagasan tentang logos memiliki latar belakang yang luas, baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. Tetapi gagasan logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud-maksud tertentu. Di antaranya, pertama, Yohanes merujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Hal ini dikaitkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 pada mulanya, yang diinginkan atau yang menekankan tentang keberadaan firman sebelum segala sesuatu ada. Yang kedua adalah Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Dan yang ketiga, Yohanes mengaitkan logos dengan manusia yang kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan para nabi, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. Bagi Yohanes,
daging menandakan bahwa Logos menjadi manusia secara utuh. Muatan selanjutnya adalah kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini juga tampak di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Penekanan ini jelas terlihat dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau Bapa. Jadi di dalam hal ini mengandung nilai teologis bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Muatan selanjutnya atau muatan yang terakhir adalah kata-kata yang menyebutkan bahwa aku adalah atau akulah. Ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada para pendengar dan pembaca. Dan di dalam Injil Yohanes, ungkapan ini sering kali digunakan. Seperti, akulah roti hidup. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 6, ayat 35, dan di ayat yang 48. Akulah terang dunia. Akulah pintu bagi domba-dombaku. Dan lain-lain sebagainya. Kata seperti roti, terang, pintu merupakan unsur yang penting di dalam peran Yesus dalam kehidupan manusia. Penggunaan ungkapan aku adalah ingin menekankan keilahian Yesus sebagai Tuhan yang akan datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bisa melihat juga bunyinya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah pembahasan tentang teologi Injil Yohanes. Baik, saya akan melanjutkan bagian terakhir atau bagian yang keempat adalah teologi kisah para rasul. Penulis dari kitab kisah para rasul ini adalah Lukas, yang kita bisa melihat di dalam pasal 1-nya, bahwa salam dari Lukas kepada Theophilus. Jadi, kitab ini adalah surat kedua yang ditulis oleh Lukas. Tema dari kitab ini adalah penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kata kunci dalam kitab ini adalah saksi-saksi. Waktu penulisan kitab ini diperkirakan sekitar pada tahun 63 sebelum Masehi atau 63 Masehi. Ini ditulis kepada Theophilus. Latar belakang kitab kisah para rasul ini. Kisah para rasul seperti halnya di dalam Injil Lukas dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus yang kita bisa melihat di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 1. Sekalipun nama pengarangnya tidak disebutkan di dalam kedua kitab ini, tetapi kesaksian kekristenan pada mulanya dengan suara bulat bahwa mereka bersaksi yang menulis surat ini adalah Lukas sendiri. Roh Kudus mendorong Lukas ini untuk menulis kepada Theophilus supaya mengisi keperluan di dalam gereja orang Kristen yang bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Yang pertama adalah di dalam bukunya yang pertama, Injil tentang kehidupan Yesus. Tetapi yang kedua yang kemudian adalah laporannya di dalam kisah para rasul tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta perkembangan gereja yang berikutnya. Tujuan penulisan kitab ini adalah, pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir, kendati tentang atau tantangan dan penganiayaan. Yang kedua adalah, Lukas mengungkapkan peran Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, yang menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah di dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Adapun muatan teologisnya, yang pertama adalah Allah. Tentang Allah, yang pertama adalah tentang kedaulatan Allah. Lukas menjelaskan tentang kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahakuasaan Allah. Ketetapan Allah berarti kehendaknya telah ditetapkan sebelumnya dan tidak fleksibel. Kedua frasa ini menekankan keteguhan dan ketidakbiasaan yang bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua tentang muatan teologis tentang Allah, yaitu eksistensi Allah dan anugerah umum. Muatan yang kedua adalah Kristus. Penekanan Lukas sehubungan dengan Kristus di kisah para rasul ada beberapa segi. Yang pertama, penyaliban dan kematian Kristus. Dan yang kedua adalah kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga adalah kembalinya Kristus yang kedua kali. Tentunya muatan yang ketiga adalah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tentu berkesinambungan dengan misi Yesus. Semua yang diperbuat jemaat dilihat sebagai karya Roh Kudus. Keseluruhan perkembangan gagasan dalam sejarah gerakan Kristen yang mula-mula itu dikuasai oleh Roh Kudus.
Jadi, hal inilah yang membuat Kisah Para Rasul amat penting di dalam rangka menetapkan hari pencurahan Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama adalah Pentakosta, yang dimana Pentakosta ini adalah bisa diartikan bahwa harinya turun Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus. Yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Selanjutnya adalah pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam. Hal ini adalah ada 2 peristiwa pertobatan yang penting. Pertama, pertobatan Saulus dari Tarsus adalah suatu kepenuhan Roh Kudus, yang dimana Paulus mengalami pertobatan yang merupakan juga bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah pertobatan Cornelius. Muatan teologi selanjutnya adalah tentang keselamatan. Keselamatan ini melalui beriman kepada Kristus. Jadi ini mengandung nilai bahwa keselamatan itu diperoleh dengan iman kita kepada Kristus dan mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan yang kedua, nilai dalam keselamatan ini adalah percaya yang juga mencakup pertobatan. Dan keselamatan adalah melalui anugerah. Muatan yang terakhir adalah gereja. Sebagaimana yang diharapkan, Kisah Para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja, karena kitab ini merupakan catatan lahir dan timbulnya gereja. Demikianlah penjelasan saya di dalam 4 bagian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga menjadi berkat dan bermanfaat. Terima kasih, shalom.